kasih. Dan saya mengajak bisa memberi selamat, memberi salam kepada orang tua yang lain, satu dengan yang lain. Selamat tahun baru, selamat bertemu di tahun 2025. Satu tahun kita tidak bertemu ya. Biasa. Yes. Kita bersyukur pagi hari ini. Saya percaya bahwa hari ini adalah di mana kita mau memulai kegiatan sekolah kita di tahun 2025 ini, dan kita mulai dengan PTM yang sebenarnya adalah untuk kita membangun komunikasi antara sekolah dengan orang tua supaya nanti tidak ada miskomunikasi selama kegiatan sekolah berjalan di tahun ini. Oke, dan kita akan mulai PTM kita dengan kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Sebelum itu, mari kita berdoa. Thank you, Jesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini, pagi hari ini. Tuhan, Engkau telah membawa kami, Engkau telah menyertai kami ya Tuhan. Bapak, kami telah melewati tahun 2024 dan kami memasuki 2025. Khususnya Tuhan di dalam keluarga besar Manado Classical School. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, dan kami berdoa biar setiap kami dapat melihat bahwa rencanamu terus terjadi, rencanamu yang luar biasa, yang indah Tuhan bagi kami sebagai orang tua dan anak-anak kami Tuhan. Bapak, Engkau sedang melakukan perkara besar, mempersiapkan perkara yang besar bagi kami Tuhan. Bapak, kami mau memulai kegiatan Tuhan, belajar di sekolah ini Bapak. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Engkau. Tuhan, melalui PTM pagi hari ini, biar Engkau Allah yang berbicara, Engkau yang menyertai Tuhan kegiatan PTM pada hari ini Tuhan. Bapak, biar setiap kami dapat semakin mengerti, setiap kami dapat melihat Tuhan, bagaimana Engkau bekerja melalui pendidikan di Manado Classical School. Terima kasih Tuhan, kami serahkan PTM pada hari ini ke dalam tangan Engkau. Kami berdoa bahkan setiap orang tua yang masih dalam perjalanan, Engkau sertai, tibakan di tempat ini Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun. Kami mau mengucap syukur dan kami mau menyembah Engkau pada pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan. It will always be, it will always be.
Yes, Jesus. It's always been you. Oh, Jesus. Jesus. One more time. Jesus in the center. Jesus be the center of this world. Yes, this is all. It will always be. It's always been you.
Heart center. Kau pusat dari segalanya. Tuhan, biar setiap kami pada hari ini, pagi hari ini, mata kami memandang kepada pikiran kami memusatkan setiap perhatian kami hanya kepada Engkau. Karena Engkaulah pusat Tuhan dari kehidupan kami. Tuhan, kami mengatakan pagi hari ini, biar setiap kami orang tua Tuhan, melihat apa yang menjadi rencana Engkau yang besar Tuhan. Dan kami melihat apapun tantangan yang akan kami hadapi, yang sedang kami hadapi bahkan Tuhan, kami terus melihat kepada Engkau, sehingga kami tidak akan kehilangan pengharapan, kami tidak akan pernah menyerah Tuhan, karena mata kami melihat Engkau yang lebih besar daripada setiap hal yang kami hadapi. Tuhan Yesus, terima kasih. We want to say you worthy of everything. Kau layak untuk setiap pujian, untuk setiap penyembahan kami Yesus. Kau yang ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Worthy is your name. Worthy is your name Jesus. Worthy is your name. Oh, the praise, amen. Your name, worthy is your name. Your name. Was my cross before, so I could live in the peace of you. And I will see all the say your name is be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name. Your glory fills this place. Amen.
Pujianmu sudah the praise worthy. Dia layak, dia layak, dia Tuhan, dia Raja. We praise your name, benar. Kami tinggikan Engkau di tempat ini. Tuhan, biar setiap apa yang kami lakukan bukan untuk manusia, namun demi kemuliaan nama Engkau. Tuhan, kami siap mendengarkan firman kebenaran-Mu Tuhan pagi hari ini. Kau berbicara, Kau nyatakan isi hatimu. Dan biar setiap hati kami Tuhan siap, hati kami digemburkan Tuhan oleh Roh Kudus-Mu yang berbicara dalam hati kami Tuhan. Memberi pengertian, memberikan kami hikmat Tuhan untuk kami melangkah di dalam kehendak Engkau. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin. Kita sambut Miss Mary. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, bagi Allah kita. Ya, Dia layak, Dia saja yang layak. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Baik, selamat pagi. Iya, saya mau keterusan bilang selamat hari Minggu, belum hari Minggu. Selamat pagi dan selamat tahun baru kepada kita semua, para guru, staf, dan orang tua. Saya berterima kasih, mengucap syukur semuanya kita bisa boleh hadir pada pagi hari ini dan semuanya dalam keadaan sehat, ya, dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya berterima kasih juga Miss Tini, Miss Lady, dan Mr. Berce tadi sudah menolong kita, memimpin kita dalam pujian penyembahan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa benar, bahwa hati kita pada akhirnya hanyalah akan berpaut kepada Tuhan. Amin. Bukan kepada dunia ini, tetapi kita tahu bahwa hati kita akan selalu satisfy, selalu akan dipuaskan ketika kita datang kepada Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, sebenarnya saya tidak akan berbicara panjang lebar 30 menit ke depan, janji saya. Ya, 30 menit ke depan, dan ini bukan sesuatu hal yang baru juga, karena ini akan sudah selalu kita belajar bersama-sama mengenai panggilan kita sebagai orang tua, kita belajar mengenai komitmen, mengenai bagaimana kita tetap memiliki iman, memiliki kasih di dalam kita membesarkan anak-anak kita. Amin. Dan adapun tujuan dari pertemuan ini dan pengajaran ini pada pagi hari ini adalah untuk kita bersama-sama, baik sebagai orang tua maupun sebagai pengajar, untuk kembali diteguhkan. Katakan kepada pasangan saudara atau Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, bahkan saudara yang mengajar, katakan bahwa untuk kita diteguhkan, kita dikuatkan, dan kita disegarkan kembali. Ya, ya, dengan tujuan dan visi dari Tuhan yang Dia percayakan dalam hidup kita, baik kita sebagai orang tua maupun kita sebagai pengajar dalam sekolah ini. Ibarat sekelompok orang yang melakukan perjalanan mendaki gunung, Bapak Ibu, ya, mungkin ada dari sini yang suka hiking, ya. Itu akan ada selalu namanya checkpoint, ya. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, pada akhirnya para pendaki harus melakukan checkpoint. Tujuannya adalah mereka harus berhenti sejenak untuk memeriksa, memastikan setiap anggota mereka yang mendaki itu tidak mengalami cedera, tidak dalam keadaan aman, ya.
juga menolong mereka ketika mereka berhenti untuk memulihkan kembali kekuatan mereka, kemudian menyusun kembali rencana bagaimana mereka bisa mencapai kepada puncak gunung yang akan mereka tuju. Demikian pun halnya kita pada hari ini. Dan bagaimana kita bersama-sama melakukan checkpoint, baik kita sebagai orang tua, sebagai pasangan suami istri, sebagai pengajar, untuk kita perlu berhenti sejenak. Ya, kadang tendensi kita, kecenderungan kita ketika kita memulai tahun yang baru adalah kita biasanya mengikuti apa yang sudah menjadi rutinitas kita. Sampai kita lupa untuk kita berhenti sejenak untuk melihat bagaimana keadaan saya hari ini, bagaimana kondisi hati saya, bagaimana keadaan saya dan pasangan saya, bagaimana kondisi saya sebagai seorang pengajar. Apa yang perlu saya harus perbaiki, apa yang perlu harus kita perhatikan sebelum kita melakukan perjalanan selanjutnya. Kita perlu mengkomunikasikan, kita perlu melihat, bahkan setiap rencana di dalam kehidupan kita sebagai keluarga, bahkan di dalam kita membesarkan anak-anak kita, kita perlu melihat kembali, berhenti sejenak dan melihat kembali apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apakah ada kebiasaan yang perlu kita hentikan karena tidak membangun? Apa yang kita perlu komunikasikan terhadap pasangan kita? Apa yang kita perlu komunikasikan kepada anak-anak kita? Apakah kita akan terus melakukan dengan pola yang sama atau kita harus berubah sama sekali? Dan pagi hari ini saya rindu membagikan kepada kita semua mengenai panggilan orang tua untuk tetap mengasuh anak dalam iman, komitmen, dan kasih. Kita akan membaca dalam firman Tuhan Lukas 2 ayat 51 dan ayat yang ke-52. Kita akan baca bersama-sama. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, menghormati firman Tuhan. Lukas 2 ayat 51 sampai 52. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan hidup dalam asuhan dan menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Terpujilah Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu yang boleh kami baca dan kami boleh pelajari bersama-sama pada hari ini. Kami berdoa, Roh Kudus, Engkau yang membuka mata hati kami, bahkan Engkau memberikan kami ketaatan untuk kami melakukan akan kehendak-Mu. Baik kami dipanggil sebagai orang tua, kami dipanggil sebagai seorang pendidik di dalam sekolah ini. Engkau menolong dan memampukan kami untuk kami melakukan akan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya bahwa setiap kita sudah sangat familiar dengan ayat ini. Kisah ini bermula bagaimana ketika Yesus berumur 12 tahun, di mana Yusuf dan Maria sebagai orang tua membawa Yesus ke Yerusalem untuk pergi beribadah pada waktu itu. Dan singkat cerita, ketika mereka kembali dalam perjalanan pulang ke Nazaret, mereka baru menyadari setelah 3 hari perjalanan, mereka menyadari ternyata Yesus hilang dan tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan mereka harus memutuskan kembali lagi ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Dan setelah mereka mencari, mereka menemukan Yesus sedang duduk, bercakap-cakap, bertanya jawab dengan para guru agama. Dan mereka begitu takjub melihat bagaimana Yesus bertanya dan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan kepada dia. Dan sampailah kepada ayat ini, kemudian lalu mereka pulang bersama-sama kembali ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus tetap hidup dalam asuhan Yusuf dan Maria.
Dan di situ dikatakan ibunya Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya karena perkataan dari guru-guru agama pada waktu itu begitu takjub. Mereka kagum melihat Yesus di dalam begitu sangat fasih di dalam bertanya jawab. Dan dari firman Tuhan yang kita baca bersama-sama ini, apa yang bisa kita pelajari? Kalau kita melihat dari ayat 51 dan ayat yang 52 ini, kita bisa simpulkan bahwa inilah sebenarnya standar Alkitab, standar firman Tuhan mengenai pertumbuhan seorang anak. Bagaimana mereka harus bertumbuh di dalam hikmat mereka harus bertumbuh di dalam kedewasaan mereka harus bertumbuh juga di dalam perkenaan mereka di hadapan Tuhan maupun manusia. Dan kita perlu melihat kembali. Mungkin dalam hati kita, oh iya itu kan Yesus. Dia adalah anak yang spesial, anak yang sudah ditentukan oleh Tuhan, ya. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Allah datang berinkarnasi, mengambil natur manusia, lahir sama seperti kita. Dari seorang bayi, bukan tiba-tiba jatuh dari langit dan terus melakukan mujizat di mana-mana. Tetapi dia mengambil natur sebagai manusia, lahir dari rahim Maria di Bethlehem. Dia mengikuti proses sebagai seorang manusia. Yesus melalui pertumbuhannya sebagaimana seharusnya bagi seorang anak. Ya, kadang kita terjebak waktu kita membaca firman Tuhan. Oh iya itu Yesus, kan dia anak Allah. Ya bedalah dengan anak saya. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Yesus itu adalah 100% manusia, tapi dia tidak kehilangan kealahannya. 100% Allah. Dan memang ya kalau kita baca di firman Tuhan, kitab suci, Alkitab tidak memberikan secara detail bagaimana tentang masa kecil Yesus. Tetapi kita tahu bahwa Yesus itu sepenuhnya Allah dan manusia yang menjalani hidupnya sama seperti anak-anak Yahudi normal ya pada masa itu. Jadi kalau pada masa itu dalam kebudayaan orang Yahudi umur 5-6 tahun, anak-anak mereka orang tua akan bawa ke sinagoga untuk diajar. Demikian pun Yesus. Ya. Jadi sebagaimana anak kecil yang menghabiskan waktunya juga bermain, demikian pun Yesus. Dia bermain dengan teman-temannya. Dan karena bapaknya seorang tukang kayu, mungkin saja dia sudah mulai belajar untuk mengukir kayu, ya. Dia bermain bahkan punya waktu juga dengan teman-temannya untuk bermain. Bahkan dia juga menikmati makan malam Sabat setiap pekan dengan orang tuanya. Ya. Bahkan mereka juga menjalankan tradisi perayaan tahunan dan ikut memiliki warisan budaya orang-orang Yahudi. Jadi kita harus mengerti dan melihat bahwa Yesus pun menjalani proses yang sama normal dengan anak-anak kita pada hari ini. Bagaimana dia dibesarkan oleh Yusuf dan Maria sebagai orang tua. Demikian pun terjadi halnya pada hari ini bagaimana saudara membesarkan anak-anak Bapak Ibu. Nah, dalam semua proses yang Yesus lalui, Alkitab menjelaskan bahwa ia makin bertambah besar. Ya, dari bayi dia bertumbuh menjadi anak-anak, kemudian masuk usia remaja 12 tahun. Kemudian bukan hanya bertambah besar tetapi juga bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dalam versi bahasa Inggrisnya, ESV dikatakan, and Jesus increased. Ya, increase in wisdom, in stature, and in favor with God and man. Jadi
dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca bersama-sama pada pagi hari ini, kita bisa melihat bahwa inilah standar dari firman Tuhan yang Alkitab berikan bagi kita untuk kita melihat bahwa fokus kita ketika kita mengasuh, membesarkan anak-anak kita adalah 3 hal ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, anak saya harus bertumbuh di dalam hikmatnya dia. Dia harus bertumbuh di dalam stature-nya, di dalam kedewasaannya untuk usianya. Dan dia harus bertumbuh in favor with God, di dalam perkenaan Allah dan manusia. Ya. Tetapi yang terjadi hari ini, ya, tidak seperti itu, bukan? Ya, kita menghadapi anak-anak yang sinful nature, yang wah, yang kadang kita juga bingung mau menghadapinya seperti apa. Ya, dan kita harus seperti apa mereka harus bertumbuh, seperti apa harus mereka harus saya bawa, apa standarnya, apa goal saya. Dan Alkitab sudah memberikan kepada kita bahwa anak-anak bertumbuh di dalam wisdom, stature, kedewasaan mereka, dan perkenaan di hadapan Tuhan dan manusia. Sepertinya terkesan old school ya, seperti kita sudah tahu kok ini. Tetapi kalau kita melihat kembali hari ini, kita melihat anak-anak kita, sudahkah mereka berada di dalam kehendaknya Tuhan, di dalam jalannya Tuhan, mereka bertumbuh di dalam hikmatnya? Bisakah mereka mengambil keputusan? Bisakah mereka memilih apa yang baik, apa yang benar dalam hidup mereka? Sudahkah mereka bertumbuh dalam kedewasaan mereka? Ya, karena ada banyak kasus juga. Contoh seperti anak usia 4 tahun. Ya, yang seharusnya ini saya berbicara jika anak itu tidak memiliki handicap atau memiliki challenge ya atau special needs. Tetapi banyak yang terjadi umur anak 4 tahun itu masih digendong. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan kalau di sekolah selalu kami mendorong ketika mereka sampai turun dari kendaraan, kami sangat-sangat tidak menganjurkan anak itu digendong dari kecuali dibawa turun ya. Tapi ketika masuk dari pintu sekolah sampai ke dalam kelas mereka, mereka harus berjalan sendiri, membawa mereka punya bawaan, barang, tas. Kenapa kita sedang melatih maturity-nya mereka, kedewasaannya mereka untuk usianya mereka? Karena kita juga tidak memaksa mereka untuk bawa barang yang 10 kilo buat mereka ya. Kita tahu juga kemampuan mereka. Tapi terkadang kita selalu melayani mereka, selalu babysitting mereka. Menganggap mereka masih, kamu belum bisa. Ya, kadang kita juga perlu bertumbuh. Orang tua, kita sebagai orang tua, pengajar, kita perlu bertumbuh juga di dalam melihat apa kehendak Tuhan. Kita perlu punya pola, pattern dari firman Tuhan supaya kita waktu kita melihat anak kita, dia bisa. Karena kita mengerti firman-Nya, kita tahu standarnya. Ya. Jadi waktu kita mengasuh membesarkan anak-anak kita tidak selalu babysitting dia. Kita selalu, come on you can do it. Karena kita tahu firman Tuhan, kita tahu ada roh Allah di dalam hidupnya dia. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan favor with God, dia berkenan di hadapan Tuhan dan manusia. Jangan sampai ketika mereka berada di dalam lingkungan, ya, anak-anak kita menjadi troublemaker. Waktu anak kita muncul, selalu ada dia lagi. Saya harus berhati-hati. Kalau kita menghadapi keadaan seperti itu sangat membuat hati kita sangat sedih. Bagaimana anak-anak kita sangat sulit, bahkan sangat challenge untuk bergaul dengan lingkungannya. Karena apa? Karena kita belum mengajar, bahkan belum melatih, bahkan mungkin kita tidak tahu seperti apa yang harus kita lakukan ketika kita membesarkan mereka. Nah, challenge-nya adalah yang terjadi tidak seperti ini. Mengapa? Karena mungkin ini yang terjadi, kita gagal fokus, kita teralihkan karena tidak terjadi sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, dan kita mulai melihat apa yang dunia tetapkan bahwa
Seorang anak dikatakan berhasil bertumbuh ketika mereka dibesarkan dan mereka mencapai prestasi akademik semata. Ya, tidak ada yang salah ketika anak-anak kita berhasil, mereka berprestasi. That's good. Tetapi kalau ini menjadi fokus, menjadi goal, menjadi sesuatu yang nomor satu dalam hidup kita sebagai orang tua, bahwa anak saya harus berprestasi, anak saya harus juara, anak saya harus selalu dapat nilai. Kalau ini yang menjadi poin utama ketika kita membesarkan anak, ya, kita gagal sebenarnya. Karena apa, saudara? Pada akhirnya kita mengerti, setelah kita dewasa, kita menjadi orang tua, kita mengerti ternyata, ya, prestasi akademik pun tidak mampu menyelesaikan masalah kehidupan kita. Ya, seberapa panjang pun detail kita, seberapa tinggi pun kita bersekolah. Tapi pada akhirnya kita mengerti bahwa prestasi akademik tidak menyelamatkan hidupnya kita. Tidak mampu menolong hubungan kita juga sebagai pasangan dan suami istri. Tidak mampu menolong kita untuk kita membesarkan anak-anak kita. Jadi kita tidak bisa memfokuskan cara kita membesarkan anak-anak kita dengan melihat kepada prestasi akademik mereka. Saya tahu ada beberapa orang tua yang menyampaikan informasi ketika penerimaan siswa baru di MCS itu, kalau kamu mau anakmu bisa berbahasa Inggris yang bagus, pergi ke sana. Ya. Dan ketika sampai di sini kami selalu sampaikan kami bukan international school. Ya, kita adalah sekolah Kristen classical school. Bagaimana sekolah ini betul-betul dibangun berdasarkan dengan firman Tuhan. Bagaimana orang tua dan sekolah akan berjalan bersama-sama di dalam proses pendidikan, baik di sekolah maupun di rumah. Ya, jadi bukan karena akademik, bukan karena prestasi, itu yang menjadi fokus kita. Atau kita sebenarnya tidak memiliki standar apa-apa dalam membesarkan anak-anak kita. Kita hanya mengandalkan pengalaman daripada generasi kita sebelumnya, orang tua kita. Apa praktek baik yang dilakukan kepada kita, itu yang kita teruskan kepada anak-anak kita. Atau pada akhirnya kita tidak memiliki komitmen yang kuat dalam hidup anak-anak kita. Waktu kita membesarkan mereka, mengasuh mereka, kita tidak memiliki komitmen. Yang penting saya sudah memberi makan, saya sudah menyekolahkan mereka, sudah cukup. Urusan membesarkan, mengasuh, mendisiplinkan mereka bukan urusan saya, itu urusan sekolah. Ya. Kalau kita seperti ini, maka kita tidak akan pernah melihat anak-anak kita bertumbuh seperti apa yang firman Tuhan harapkan, bertumbuh di dalam hikmat, di dalam kedewasaan mereka, bahkan di dalam perkenaan di hadapan Allah dan manusia. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa kita terbatas. Ya, di tengah-tengah kita berusaha untuk menolong anak-anak kita pun berjuang dengan waktu yang kita punya. Karena mungkin kita harus bekerja, kita berusaha, bahkan kita melakukan keperluan-keperluan yang lain, atau bahkan hobinya kita. Ya, pada akhirnya kita tidak mencapai apa yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi, bahwa anak-anak kita harus bertumbuh di dalam hikmat, di dalam stature mereka, di dalam perkenaan di hadapan Allah dan manusia. Jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Solusinya adalah kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita tidak perlu terpuruk dengan banyak hal yang seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Kita gagal fokus, kita melihat kepada prestasi akademik sebagai fokus kita tidak memiliki standar, bahkan kita tidak memiliki komitmen, bahkan kita terbatas. Kita tidak perlu terpuruk dan tinggal tetap dalam cara mengasuh anak yang keliru dan tanpa nilai yang benar. Alkitab memberikan kita teladan yang benar akan solusi dari permasalahan ini. Kalau kita melihat hidup dari
Yusuf dan Maria sebagai orang tua Yesus. Memang di Alkitab tidak diperlihatkan secara detail bagaimana Yusuf dan Maria membesarkan Yesus. Namun kesaksian Alkitab begitu banyak berbicara mengenai sikap Maria dan Yusuf sejak pemberitahuan mengenai kelahiran Yesus hingga kelahirannya, penyingkiran ke Mesir, bahkan hingga peristiwa di pasal 2 yang kita barusan baca tadi. Semuanya ini menunjukkan bagaimana mereka menanggapi kehadiran Yesus dalam hidup mereka. Yang pertama, saat Maria menerima pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, itu hal yang sangat tidak mudah bagi dia. Bagaimana ia menerima perkataan malaikat dengan percaya. Dia bertanya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Lukas 1 ayat 38, bagaimana Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia mengambil sikap hati dari sesuatu yang dia tidak tahu. Dia bingung bagaimana harus menjalaninya. Tapi pada akhirnya dia menundukkan hidupnya kepada kehendak Tuhan dan berkata, jadilah kehendakmu padaku menurut perkataanmu itu. Bagi Yusuf, ketika dia menerima pemberitahuan tentang bagaimana Maria yang sedang mengandung anak yang bukan dari dia. Dan karena dia adalah laki-laki yang baik. Dan akhirnya dia menyusun rencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Namun malaikat Tuhan datang kepadanya, mengintervensi rencananya. Dan Yusuf pun belajar untuk percaya dan menerima apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut. Bahkan saat melahirkan Yesus, tidak mudah bagi Maria dan Yusuf yang mengadakan perjalanan begitu jauh pada waktu itu, pada masa itu. Dan ketika mereka sampai di Bethlehem, tidak ada tempat bagi Yusuf dan Maria di mana Yesus harus dilahirkan, tetapi mereka tetap bertahan dengan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka belum tahu Yesus ini akan bertumbuh seperti apa, tetapi mereka tetap setia dengan panggilan yang Tuhan berikan dan tetap melahirkan bayi Yesus dengan selamat. Sekalipun itu dia harus lahir di stable, di kandang. Tapi mereka tetap bertahan melakukan panggilan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Belum ada gambaran, belum ada cara yang harus mereka lakukan. Tetapi mereka mau taat. Mereka terus melakukan panggilan mereka sebagai orang tua dari Yesus. Bahkan tidak selesai sampai di situ Bapak Ibu. Setelah Yesus dilahirkan, saat harus Yusuf dan Maria menyingkir ke Mesir karena ada pembunuhan anak-anak usia di bawah 2 tahun dan termasuk Yesus di dalam usia itu. Oleh karena itu Tuhan, kamu harus menyingkir ke Mesir. Mereka harus lari lagi, bawa lagi Yesus. Itu bukan suatu keadaan yang gampang. Dalam keadaan teror, ya, yang mencekam, bagaimana Yesus anak mereka terancam juga untuk dibunuh. Dan mereka harus lari. Dan sampailah saat Yesus berumur 12 tahun. Kemudian dia hilang. Kemudian pada akhirnya mereka menemukan Yesus di bait Allah sedang bercakap-cakap dengan pemuka-pemuka agama, dengan guru agama pada waktu itu. Berbicara dengan para alim ulama. Itu suatu proses panggilan Tuhan yang tidak mudah bagi Yusuf dan Maria. Tetapi mereka mau taat. Tetap mereka melakukan panggilan mereka sebagai orang tua untuk tetap membawa pulang Yesus dan mengasuh Yesus. Dan mereka belajar untuk percaya, mereka belajar untuk menerima dan melakukan bagian mereka sebagai orang tua Yesus. Saya percaya Bapak Ibu, kondisi yang sama juga kita hadapi bersama-sama.
Saya tahu tidak mudah di dalam uh, panggilan Bapak Ibu sebagai orang tua, dalam satu saudara yang bekerja, saudara yang melayani jemaat, saudara yang memiliki usaha, dalam bahkan saudara yang harus mengasuh anak saudara sendiri. Saya tahu itu tidak mudah. Dan tuntutan pekerjaan waktu yang sedikit itu menjadi challenge, bahkan seperti mengancam kita. Namun apa yang bisa saya sampaikan, apa yang saya bisa dorong, teruslah melakukan bagian kita sebagai orang tua untuk terus mengasuh, untuk terus percaya, untuk terus melakukan bagian saudara sebagai orang tua. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai orang tua, kita dipanggil untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kita agar mereka bertumbuh dalam hikmat, di dalam kedewasaan mereka, di dalam perkenaan mereka. Dan apa yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita perlu percaya bahwa Allah memberikan anak-anak bagi kita sebagai berkat bagi keluarga kita dan bukan sebagai beban. Bahwa anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara pada hari ini, mereka adalah berkat dari Tuhan dan mereka bukanlah beban. Teruslah percaya, apapun keadaannya, apapun kondisinya yang saudara hadapi, bahkan mungkin saudara melihat anak saudara, dia belum bisa apa-apa. Di sekolah, di kelas, dia tidak mencapai yang standar yang diharapkan. Teruslah percaya, teruslah melatih, teruslah mengasuh. Jangan menyerah. Karena ketika kita melihat keadaan mereka, kita hanya berfokus, bertahan dengan kondisi mereka, kamu tidak bisa. Lebih baik, kayaknya bukan di sini. Kayaknya saya sudah mau menyerah. Tapi Bapak Ibu saya mau sampaikan, teruslah percaya. Sama seperti Maria dan Yusuf yang berjuang, terus memenuhi panggilan Tuhan. Dalam keadaan yang mencekam, harus menyelamatkan anak mereka dari ancaman kematian. Mungkin hari ini Bapak Ibu tidak anak saudara tidak mengalami ancaman kematian secara jasmani, tetapi secara rohani. Teruslah percaya. Kemudian menerima amanat dari Allah untuk mendidik anak-anak kita, mendidik mereka sesuai dengan firman Tuhan, dengan firman-Nya. Teruslah percaya dan terimalah apa yang menjadi panggilan dari Tuhan buat saudara sebagai orang tua. Bahwa saya tidak mau mengecilkan peranan om, tante, atau oma, opa. Ya. Karena saya percaya juga mereka juga punya nilai yang baik ya, yang bisa diwariskan dalam kehidupan cucu-cucu mereka. Namun saya percaya ketika anak-anak diberikan kepada orang tua, Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan otoritas kepada orang tua. Karena ini juga sudah terjadi di sekolah. Bagaimana ya oma dan opa lebih banyak take control atas kehidupan cucu-cucu mereka dibandingkan orang tuanya sendiri. Jadi bagaimana? Oh nanti mau tanya omanya dulu, mau tanya opanya dulu. Jadi kita harus menyadari bahwa saya sebagai seorang papa, saya sebagai seorang mama, Tuhan panggil saya sebagai orang tua untuk menerima amanat agung ini. Menerima panggilan Tuhan untuk membesarkan mereka di dalam jalannya Tuhan. Tuhan panggil saya sebagai seorang ibu untuk membesarkan anak-anak saya sesuai dengan firman-Nya. Oke, kita jangan pernah lupa bahwa kita adalah orang tua
yang dipanggil Tuhan untuk membesarkan anak-anak kita. Dan yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan adalah melakukan. Kita percaya bahwa Allah yang memberikan anak-anak ini bagi kita. Kita menerima panggilan itu dan kita melakukannya. Melakukan bagian kita. Walaupun itu tidak mudah. Saya tahu itu tidak mudah Bapak Ibu. Saya melihat ada beberapa orang tua bawa babynya ke sekolah, harus join di dalam kelas, duduk, dengar, ya, mengajar anaknya lagi di rumah, belum urus lagi rumah, belum harus ada yang bekerja, harus balik lagi ke kantor. Saya tahu itu tidak mudah. Saudara harus mengatur waktu-waktu saudara, saudara berjuang. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini, tetap lakukan bagian saudara sebagai orang tua. Karena saudara adalah orang tua yang terbaik. Kalau mungkin ada masa-masa di mana saudara berhenti dan berdiam dan saudara mulai blame diri saudara, I'm not a good parent, saya bukan orang tua yang baik. Saya mau katakan saudara adalah orang tua yang terbaik buat anak-anak saudara. Kadang kita dalam keadaan yang terhimpit ya, dan kita melihat keadaan anak-anak kita kayaknya tidak ada yang berubah. Dan kita katakan, saya gagal menjadi orang tua. No, saya katakan saudara tidak gagal. Saudara masih dalam berproses. Saudara, Tuhan sedang proses saudara untuk menjadi orang tua, menjadi pahlawan yang gagah perkasa, yang akan melesatkan anak-anak panah itu dari tabung panah, saudara. Amin. Saudara percaya atau tidak, Tuhan pakai anak-anak saudara untuk membentuk saudara. Tuhan sedang membentuk hati saudara. Tuhan sedang melatih kesabaran saudara. Tuhan sedang mempersiapkan saudara menjadi pahlawan yang gagah perkasa untuk anak-anak saudara. Jadi jangan pernah menyerah waktu melihat keadaan anak saudara yang mungkin belum taat hari ini. Kayaknya belum, paling susah setelah lihat saya lihat dengan teman-temannya, kayaknya dia paling di bawah deh. Jangan. Tuhan masih bekerja di dalam hidup anak-anak saudara, ada roh Tuhan. Amin. Teruslah punya pengharapan. Dan saya mendorong kita untuk ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, komitmen. Milikilah komitmen dalam mengasuh anak. Sekalipun saudara sibuk, tetap berikan waktu. Saya selalu katakan kepada orang tua, dengan sedikit waktu yang saudara punya, pakailah itu untuk saudara melayani anak-anak saudara. Jangan biarkan dengan waktu yang sedikit itu kita buang, dengan mungkin kita merasa kita sudah capek. Lebih baik waktu ini saya pakai untuk saya istirahat. Ada masa di mana juga kita perlu membayar harga Bapak Ibu. Ada masa perlu di mana kita meneteskan air mata. Kita mungkin, saya capek Tuhan, saya perlu istirahat, saya butuh healing, saya butuh me time. Saya sudah melakukan banyak, tapi saya percaya Bapak Ibu waktu saudara mengambil bagian untuk membayar harga dengan waktu yang sedikit itu, saudara tetap memberikan yang terbaik buat anak-anak saudara. Saudara hadir dalam kehidupan anak saudara. Itu akan menjadi suatu memori, menjadi kenangan yang terbaik buat anak-anak saudara. Kadang kita selalu berkata, saya tidak punya cukup waktu. Saya tidak punya waktu yang banyak untuk saya bisa urus anak-anak saya. Kadang kita punya banyak waktu tapi kita tidak pergunakan. Jadi kalau saya mau katakan, dengan waktu yang saudara punya, dengan waktu yang sedikit itu, pakailah itu untuk saudara melayani anak-anak saudara, mengajar mereka. Komitmen membangun aturan. Buatlah aturan di dalam rumah. Buatlah nilai. Dan buatlah pendisiplinan di dalam rumah. Ya, pendisiplinan bukan hanya terjadi di sekolah Bapak Ibu. Di rumah pun kita harus mendisiplinkan mereka. Saya tahu ada di sini beberapa orang tua yang sudah menetapkan waktu sebelum tidur harus baca Alkitab. Saya sempat lihat postingan dari Ibu Neni, ya bagaimana Alena ya, saya lihat bagaimana dia harus membaca Alkitab. That's good. Itu baik. Ya kita bangun nilai, kita bangun value.
Karena kita tahu Bapak Ibu kenapa? Karena satu waktu nanti kita tidak akan ada selalu buat anak-anak kita. Sekarang iya, tapi ada satu masa di mana kita tidak akan ada sama-sama dengan mereka. Tetapi waktu di mana mereka harus pergi, mereka harus bersekolah mungkin, keluar kota, berpisah dengan kita, mereka membangun keluarga, kita sudah menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita sudah memperlengkapi mereka, memperkaya hati mereka, mengisi hati mereka dengan kebenaran yang sejati itu. Dan kita tahu, waktu mereka pergi, mereka berpisah dari kita tahu mereka aman. Mereka aman. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ada Tuhan. Mereka tahu mereka harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Mereka tahu mereka harus menghormati Tuhan dimanapun mereka berada. Rasa takut itu, rasa hormat itu bukan datang karena, oh saya takut dengan orang tua saya. No, karena mereka tahu, mereka belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Yang kedua, milikilah iman dalam membesarkan mereka. Pertama saudara, saya mendorong kita berikan teladan sebagai orang tua, berikan teladan dalam saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Waktu saudara memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, berikan teladan pada anak-anak saudara. Waktu saudara di dalam keluarga, bahkan pada saat saudara melayani di gereja, mereka perlu melihat bagaimana orang tuanya terlibat dalam komunitas. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Ibarat tangan kita yang satu ini, kita berpegang kepada Tuhan. Tuhan pegang tangan kita. Dan tangan kita yang satu ini, kita memegang tangan anak kita. Kita punya tanggung jawab untuk memberi teladan, memberi contoh bagaimana kita hidup di dalam mengasihi Tuhan. Mereka harus lihat itu di dalam hidup kita. Sampai pada akhirnya satu waktu, Bapak Ibu, saudara akan membawa tangan anak saudara datang kepada Tuhan. Yaitu di mana waktu mereka menerima Yesus secara pribadi dalam hidup mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena mereka tahu orang tua mereka Kristen. Tapi ada satu masa, saudara harus berdoa buat anak-anak saudara. Bahwa satu masa, anak saya, satu waktu, dia akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bukan karena kita Kristen. Tetapi kita harus berdoa. Berdoa minta, Tuhan, saya mau anak saya, mereka bertemu dengan Engkau secara pribadi. Mereka mengalami divine encounter dengan Engkau. Kita harus berdoa minta. Kenapa saudara saya katakan? Karena waktu ini begitu cepat. Saya ingat ada salah satu siswa, dan juga bukan cuma siswa, tapi ada beberapa anak-anak siswa, sekarang di kelas 7, mereka ada di sekolah ini dari umur 4 tahun, ada yang masih 2 tahun. Dan pada akhirnya dalam hati mereka bilang begini, Miss Mary, saya mau dibaptis Miss Mary. Saya mau menerima Tuhan. Kalau saya lihat hidup saya bertobat, saya terima Tuhan, umur 25 tahun. Tapi mereka umur masih 12 tahun. Waktu itu begitu cepat. Jadi kita sebagai orang tua minta berdoa, Tuhan, saya minta mereka bertemu dengan Engkau secara pribadi. Mereka menerima Yesus, menerima Engkau secara pribadi dalam hidup mereka. Bukan karena saya, tapi mereka harus sungguh-sungguh mengalami Engkau sendiri. Kita punya tanggung jawab Bapak Ibu, membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan. Bukan tugas, betul kita ke gereja dan ada guru sekolah minggu melayani, tapi kita tidak boleh lupa, ini tanggung jawab kita. Bahwa kita harus membesarkan mereka di dalam iman, membawa mereka, memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita. Bagaimana kita membangun kerohanian kita. Waktu kita membaca firman Tuhan secara pribadi,
waktu kita berdoa, kita mengajak mereka berdoa bersama-sama. Dan yang terakhir, kita membesarkan mereka di dalam kasih. Ingat, kasih yang menuntun, bukan kasih yang menuntut. Terkadang yang terjadi, kita terjebak dan kita, karena saya mengasihi kamu, tapi kita cenderung menuntut mereka untuk mereka harus berubah. Terkadang kita lupa peranan kita untuk menuntun mereka. Waktu anak-anak kita melakukan kesalahan, kecenderungan kita adalah kita tidak meletakkan kasih sebagai dasar dari pendisiplinan itu. Tetapi yang terjadi adalah amarah, emosi. Bukankah firman Tuhan mengajarkan kita, tegurlah dalam kasih. Ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, tegurlah mereka dalam kasih Tuhan. Jadilah pandu dan bukan jaksa. Kamu sudah bikin apa? Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Kan papa sudah bilang, mama kan sudah bilang ulang-ulang. Kecenderungan kita sekarang seperti itu. Mungkin kita lupa untuk mengajar mereka, kita lupa untuk melatih mereka. Dan ketika mereka melakukannya, mereka salah, keliru. Dan kita mulai menuduh mereka, blame mereka, bahkan menjadi jaksa buat mereka. Kita lupa bahwa seharusnya waktu mereka melakukan pelanggaran, seharusnya kita datang dengan kasih, menuntun mereka supaya apa? Melepaskan, mengusir kebodohan itu dalam hati mereka. Kasih yang menuntun, bukan menuntut. Amin, Bapak Ibu. Jadi, milikilah komitmen dalam hidup kita untuk kita mengasuh dan membesarkan anak-anak kita. Iman, milikilah iman pada hari ini. Waktu saudara membesarkan anak saudara, jangan menyerah. Yang terakhir, kasihilah mereka. Sekalipun begitu banyak kekeliruan, kegagalan yang mereka lakukan. Bukankah Kristus mengasihi kita waktu kita pun gagal? Amin. Saya tutup dengan ayat ini. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Apa maksud firman Tuhan ini? Kaya dan mulia rahasia itu adalah karya penebusan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib bagi kita. Yang sudah menjadi tebusan buat kita. Sehingga ketika kita datang kepada Bapa, kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Kita tidak perlu membawa korban, tapi kita datang dengan keberadaan kita. Karena kita tahu Kristus sudah hadir di tengah-tengah kita. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kalau hari ini Bapak Ibu, kau terpuruk, kau merasa sedih, berjuang sendiri, bahkan stres dengan anak-anak, belum lagi keadaan keluarga, belum lagi keadaan keuangan, belum lagi tantangan yang akan dihadapi di tahun 2025. Kabar baiknya datang bagi kita, bahwa Kristus ada di tengah-tengah saudara, ada di tengah-tengah keluarga saudara, ada dalam hati anak-anak saudara, ada dalam hati kita. Kristus ada di tengah-tengah kita. Dan Kristus itulah yang sudah mati, yang menjadi tebusan bagi kita. Itu yang menjadi pengharapan. Itu yang memberikan pengharapan yang pasti buat kita. Amin. Kalau hari ini kita mau menyerah, saya katakan Kristus ada di tengah-tengah kamu, memberikan pengharapan bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi pasangan kita, bagi masa depan kita, bagi usaha kita, pekerjaan kita. Kristus hadir di tengah-tengah kita, memberikan pengharapan yang pasti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk pengajaran ini. Kami tahu bahwa ada banyak hal yang berusaha menarik perhatian kami, fokus kami, sehingga kami berubah di dalam melihat panggilan Engkau, melihat rencana Tuhan dalam keluarga kami,
dalam kehidupan anak-anak kami. Kami gagal fokus dan kami mulai mengalihkan pandangan kami kepada nilai-nilai daripada dunia ini. Tapi kami tahu dan kami menyadari pada hari ini bahwa seharusnya kami membesarkan, mengasuh anak-anak kami supaya mereka bertumbuh di dalam hikmat, di dalam kedewasaan mereka, bahkan di dalam perkenaan kepadamu dan di hadapan manusia. Kami datang kepada Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami merendahkan hati kami. Kami bertobat dari setiap jalan-jalan kami yang keliru, bahkan jahat. Terkadang kami menyerah, bahkan kadang kami melupakan Engkau. Kadang kami menjadi takut dan tidak menjadi percaya lagi. Bahkan kami cuek, bahkan skeptis terhadap anak-anak kami. Tetapi firman-Mu datang kepada kami meneguhkan bahwa Kristus ada di tengah-tengah kami. Kristus memberikan pengharapan bagi kami. Biarlah mata kami pada pagi hari ini tertuju kepada salib Kristus. Karena kami tahu bahwa Kristus sudah menyelesaikan semuanya bagi kami. Dan hari ini kami menerimanya dengan iman dan percaya. Dan kami mau melakukannya untuk terus membesarkan, mengasuh anak-anak kami di dalam takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau menteraikan setiap kebenaran-Mu dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, memampukan kami untuk kami melakukan bagian kami, panggilan kami sebagai orang tua. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, bagi Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, setelah ini Miss Tini sebagai koordinator dari kindergarten akan menyampaikan beberapa informasi penting mengenai teknis pelaksanaan untuk tahun ajaran, untuk semester kedua, ya. Oke, baik, saya persilakan Miss Tini. Thank you Miss Mary, thank you so much. Saya percaya kita semuanya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, amin. Ya, jadi kita mendorong, kita selalu berharap bahwa orang tua tidak bosan-bosan untuk mendengarkan kebenaran tentang bagaimana kita membangun hidup kita secara khusus untuk bagaimana berjalan di dalam tujuan Tuhan, panggilan Tuhan sebagai orang tua untuk anak-anak kita, amin. Ya, jadi kebenaran firman Tuhan itu bukan kesukaan, tapi itu kebutuhan, right? Seperti nasi, ya. Mungkin kita udah bosan nasi ya, tapi kita butuh, ya. Ada yang tidak puas kalau enggak makan nasi, betul? Oke, so ya intermezzo aja. Iya, karena saya ngalamin itu juga. Oke, makan spaghetti harus ada nasi. Ya seperti itu, karena kebutuhan nasi. Kita enggak kenyang kalau enggak pakai nasi. Iya, oke. So, seperti yang tadi Miss Mary katakan, saya ingin menyampaikan, dan ini sebenarnya hal yang sama ya, tetap sama seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya di setiap PTM tentang ketentuan sekolah. Yang pertama, informasi untuk program kita akan mulai kita akan mulai semester 2 mulai minggu depan ya. Jadi pada tanggal 13 hari Senin untuk pre-K dan level C mulai tanggal 13. Jadi kita sudah akan langsung mulai dengan kegiatan belajar mengajar secara normal ya Bapak Ibu. 13 untuk pre-K dan level C, dan untuk level A dan B itu 14 Januari. Jadi jangan lupa minggu depan sudah mulai belajar seperti biasa. Terus diingatkan kembali untuk komitmen Bapak Ibu ya. Kita sudah bersama-sama menyampaikan juga untuk komitmen hadir di dalam kelas, dalam devotion. Ya, kita sudah tetapkan mulai tahun ajaran ini 6 kali dalam sebulan minimal. Ya, jadi Bapak Ibu sangat diharapkan kembali lagi ya, kita mau membangun hidup kita sebagai orang tua menjadi contoh, pastinya kita butuh juga kebenaran firman Tuhan ya. Kenapa dalam devotion sangat-sangat kita dorong untuk Bapak Ibu mengikuti juga. Jadi minimal 6 kali dalam sebulan. Jam masuk kembali lagi diinformasikan, disampaikan
Untuk shift 1 pagi jam 7.30. Untuk siang shift 2 ya ada perbedaan dari Senin sampai Kamis. Jangan lupa Senin sampai Kamis itu sebelum jam 10.45. Jadi jam devotion mulai jam 10.45 ya, Senin sampai Kamis. Pada hari Jumat jangan 10 before 10.45, 10.30 supaya tidak terlambat ya. Jadi ingat hari Jumat jam 10.30 mulai devotion. Jadi hadir sebelum jam 10.30 untuk shift 2. Dan kembali lagi untuk kelengkapan saat anak-anak datang sekolah, mulai mengenakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jangan lupa ID card, Bapak Ibu silakan dicek kembali ya, di prepare sebelum masuk sekolah, dicari mungkin ada yang sudah tercecer, ada yang mungkin ganti tas ya di tahun baru sudah tas baru, mungkin ada di tas yang lama ya, jadi dicek lagi karena kalau tidak pakai ID card pada saat devotion nanti berdiri. Oke, terus proper juga pakaian seragam yang harus dikenakan seperti yang sudah ditentukan Senin sampai hari Kamis, ya vest, kemeja biru, berlogo jangan lupa selalu dicek logonya ada atau tidak, celana atau bawahan yang warna krem, sepatu hitam dan dan kaos kaki putih polos. Sepatu hitam yang polos standar ya, seperti yang sudah diinformasikan tanpa list atau fancy pictures. Dan diinformasikan kembali untuk siswa yang tidak mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan pada hari itu, ya pasti ada pendisiplinan dari pihak sekolah ya. Selama ini yang berjalan adalah siswa diminta untuk berdiri pada saat devotion, kecuali tidak memakai proper seragam pada waktu itu. Jika ya dalam perjalanan anak-anak mungkin mengalami sesuatu, mungkin muntah atau ketumpahan makanan, pakaiannya jadi basah, tapi sudah dalam perjalanan ke sekolah. Jadi bisa menginformasikan kepada gurunya, dia tadi ganti baju, harus ganti baju karena bajunya basah atau kotor dalam perjalanan. Ya, dengan pengecualian seperti itu, sudah diinformasikan kepada guru. Dan berikutnya untuk tugas-tugas dan homework, sekali lagi itu merupakan ketentuan ya. Pertama, jika homework tidak complete, tidak bisa diikutkan dalam setiap exam. Dan jika tidak komplit juga di dalam kelas pasti ada pendisiplinan. Bapak Ibu sudah tahu ya, siswa dengan berat hati kami harus suruh berdiri di dalam kelas kalau tidak mengerjakan atau tidak membawa homework. Dan saya informasikan bahwa orang tua, saya tahu bahwa satu challenge untuk orang tua untuk mendampingi anak-anak, mengerjakan homework itu satu challenge yang ya saya juga mengalami itu. Tapi saya mendorong Bapak Ibu untuk seperti yang tadi Miss Mary katakan, apa yang mereka sudah bisa kerjakan, biarkan mereka kerjakan gitu. Jangan dibantu misalnya menuliskan, oh kesian sudah capek bikin penmanship, apa, ya biar cepat, sini mama bantu tulis atau apa. Bapak Ibu, kami informasikan bahwa setiap guru tahu persis ini tulisan tangan orang tua, walaupun mungkin ada yang sudah agak-agak diacak begitu, guru tahu ya. Jadi jangan sampai nanti dipanggil secara pribadi. Ya, saya tahu bahwa Bapak Ibu berusaha memberikan yang terbaik dan kami percaya bahwa ini tidak terjadi ya. Tapi saya mendorong bahwa orang tua membantu sebatas ya seperti ini ya, instructionnya seperti ini ya. Bapak Ibu jangan sampai menolong mereka untuk menuliskan. Oke, guru tahu itu. Terus ya, jika tidak membawa alat tulis atau buku, mungkin kelupaan ya pada hari itu, siswa, jadi sekolah tidak lagi memberikan fotokopi ya. Kalau dulu ada fotokopi, oh dia tidak membawa buku, nanti akan difotokopikan. Atau siswa tidak membawa alat tulis, nanti bisa pinjam dari kita. Memang baik ya kalau ada anak-anak mau meminjamkan, ada yang oh Miss ini nanti pakai pensil saya aja, tapi dari sekolah akhirnya memutuskan ya untuk kesiapan
supaya betul-betul kita anak-anak ataupun orang tua belajar untuk betul-betul prepare anak-anak datang ke sekolah. Jadi yang tidak membawa alat tulis maupun buku pada hari itu tidak akan diikutkan dalam small group. Ya, mereka tidak akan mengerjakan small group, mereka tidak dapat mengerjakan activity pada hari itu. Jadi akan dimasukkan di dalam homework. Seperti itu. Dan berikutnya mohon untuk kehadiran ya. Ini menyangkut komunikasi antara orang tua dan guru. Jika tidak hadir, berhalangan hadir apakah sakit atau ada halangan yang lain, mohon orang tua memberi info sebelum atau selama jam kelas. Ya, mohon dapat diinformasikan halangan apa, ya kenapa sampai siswa ini tidak hadir. Mohon diinfokan ya selama jam kelas. Jika sudah selesai jam kelas dan biasanya guru akan menanyakan ya, memfollow up mungkin setelah jam sekolah. Ya, jadi mohon maaf kami sudah bersama-sama menetapkan jika informasinya terlambat ya siswa akan dicatat sebagai tidak hadir tanpa pemberitahuan ya, without permission. Di dalam absen ada itu without permission. Jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu ya untuk informasi jika siswa tidak bisa hadir pada hari itu. Dan berikutnya setiap pertengahan periode 9 weeks, baik pertengahan semester maupun akhir semester, setiap pertengahan 2 periode itu kami akan mengadakan ya jika dianggap penting kami akan mengadakan PTC, jadi Parents Teachers Conference itu secara personal. Jadi jika dianggap penting kami akan memanggil orang tua secara personal, ya apalagi ini sudah di semester akhir ya, untuk mendiskusikan, untuk mengkomunikasikan keadaan siswa ya selama kemungkinan-kemungkinan atau usaha-usaha apa yang dapat kita lakukan bagaimana siswa ini dalam menghadapi semester akhir. Ya, kalaupun misalnya ada hal yang tidak kita harapkan, ada progres yang kurang atau tidak ada progres sama sekali akan kita komunikasikan dalam petisi supaya misalnya ya kami selalu berharap yang terbaik. Misalnya tidak qualified anak ini selama periode berjalan tidak qualified dia untuk kelihatannya ya sudah ada warning kalau tidak ada progres dalam semester yang berjalan ini dan bisa tidak qualified untuk ke next level. Jadi kami sudah akan memberitahukan supaya kita bisa effort bersama melakukan yang terbaik bersama-sama. Ya kita berharap dengan komunikasi ini ya kita dapat bersama-sama untuk menolong siswa ini bisa qualified nanti untuk naik di level berikutnya. Jadi orang tua itu yang akan kita lakukan. Ya, dan yang terakhir menyangkut tentang komunikasi, ya jika ada sesuatu yang kurang berkenan atau yang kurang sesuai dari apa yang orang tua mungkin standar atau pemikiran orang tua ya tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh sekolah, mohon dapat dikomunikasikan secara langsung. Misalnya ada satu guru, mungkin ada saya agak kurang ini ya dengan guru, mungkin ada pertanyaan atau apa, mohon dapat dikomunikasikan langsung kepada guru atau melalui koordinator ya untuk kindergarten dengan saya. Ya, jadi kami sangat tidak mengharapkan, sangat tidak menginginkan ada cerita-cerita misalnya, oh ya akhirnya terjadilah gosip, oh guru ini begini, begini, begini. Ya kita tidak mengharapkan hal itu terjadi di lingkungan sekolah. Ya kita berharap ada keterbukaan setiap permasalahan atau ketidaksepakatan antara guru maupun orang tua itu dapat diselesaikan secara baik. Ya terbuka, tidak ada yang simpan-simpan hati, tidak ada yang sembunyi cerita di belakang seperti itu. Ya Bapak Ibu, jadi dapat langsung menghubungi guru ataupun koordinator. Jadi demikian yang dari saya. Jika ada pertanyaan bisa setelah ini.
Oke. Oke, iya satu lagi yang sangat penting ya, untuk semua orang tua harap memperhatikan ya untuk setiap standar yang telah ditetapkan, aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, ya mohon dapat dilaksanakan bersama-sama ya, khususnya contohnya ya tidak diperkenankan untuk izin saat ujian kecuali sakit atau kejadian luar biasa, ataupun berlibur pada saat ujian. Jadi sekolah sudah membagikan kalender, mungkin akan membagikan kalender yang sebelumnya sudah dibagikan ya sebelum dimulai tahun ajaran, dibagikan kalender. Jadi orang tua dapat menyesuaikan jadwal liburan sesuai dengan kalender yang sudah dibagikan. Ya, jadi seperti itu. Kembali lagi kita bekerja sama ya, sekolah sudah menetapkan aturan dan kami sangat mendorong, dan sudah namanya aturan ya kita melaksanakannya. Jadi bukan pilihan ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Oke, kita sudah selesai. Setelah ini ada konsumsi di lantai 2 ya Bapak Ibu, yang bisa setelah ini kita bisa fellowship bersama di lantai 2.